ngajeng dereng diisi niki Bapak Ibu. Monggo kita awiti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiq wa'adul amin. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun liqaulillahi ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk terus menambah pundi-pundi amal soleh kita, terus menambah semangat untuk memperbanyak, kesempatan menambah amal ibadah kita kepada Allah SWT. Setiap kesehatan dan nikmat yang Allah berikan, mari kita sama-sama manfaatkan untuk kebaikan dan amal soleh. Semoga yang kita niatkan karena Allah, meskipun lelah, kalau lillah semoga menjadi berkah. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kita berbanyak salawat dan salam di malam yang penuh berkah ini kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita mulai lebih awal agar nanti bisa lebih awal pulangnya. Kita lanjutkan kajian tafsir kita, tafsir At-Tanwir, yang mana kita telah memasuki surat Al-Baqarah ayat 118 sampai 121. 4 ayat yang akan kita bahas malam ini insya Allah akan menambah kuatnya iman kita dan menambah pemahaman kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan tilawah dulu, kita bacakan agar tidak hanya membaca, juga kita kaji tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladziina laa ya'lamuuna laulaa yukallimuna Allahu aw ta'tiinaa ayah kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Demikian surat Al-Baqarah ayat 118 sampai 121 yang kita lanjutkan
dari pembahasan yang sebelumnya, orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami. Demikian pula orang-orang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan, dan kami tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak senang, tidak ridho, tidak rela kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka atau millah mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ayat ini menjadikan pengingat untuk kita, kalau yang sering kita dengar di ayat yang 120-nya. Namun kita bahas dari ayat 118. Pengantar sebelum masuk ke tafsir ayatnya diawali dengan tujuan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jadi sebelum masuk ke tafsir ayatnya dijelaskan tentang tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sebagai khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul. Dijelaskan dalam tafsir-tafsir sebelumnya, karena memang Nabi Muhammad SAW la nabiyya wala rasulah ba'dah. Tidak ada nabi dan rasul setelahnya. Dan nabi memang ditetapkan sebagai penutup para rasul. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat, penyempurna kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya kepada para nabi sebelumnya. Yang ketiga, Nabi diutus sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Nah, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ini diantara tujuan diutusnya Rasul. Sehingga kita diwajibkan untuk mengikuti beliau. Kalau seandainya sekarang banyak orang yang beribadah semaunya, lalu apa tujuan diutusnya Rasul? Sehingga di ayat disebutkan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasul. Di surat Al-Baqarah ayat 165. Nah, ketika sudah diutusnya Nabi Muhammad SAW, sikap orang Yahudi dan Nasrani itu mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Banyak faktor yang umum itu di Al-Quran disebutkan baghiyam bainahum, karena kedengkian terhadap Nabi, karena kedengkian mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Faktor kedengkiannya karena mereka mengira yang diutus berasal dari Bani Israel. Ternyata tidak, mereka kecewa. Ternyata yang diutus dari orang yang dianggap ummi. Ummi itu maksudnya buta huruf, tidak mengerti baca tulis, kaum Arab yang tidak punya nabi, tidak punya kitab suci, tidak bisa baca tulis, tapi ternyata malah justru diutus nabi dari kalangan bangsa Arab. Orang Yahudi dan Nasrani gini menganggap remeh bangsa Arab yang terbelakang dan sebagainya. Nah, jadi hikmah
diutusnya Nabi Ibrahim mengirimkan Nabi Ismail ke Mekah, tidak pernah terlintas. Jadi kita taunya ya setelah Nabi Muhammad dilahirkan di bangsa Arab, di tengah-tengah komunitas bangsa Arab. Dan Nabi Ibrahim hanya mengikuti titah perintah Allah untuk membawa Nabi Ismail ke tanah yang tandus, gersang, tidak ada penduduk waktu itu, tidak ada tanaman. Dan hikmahnya ternyata memang berapa ribu tahun setelah itu, orang-orang Yahudi di Yathrib waktu itu kemudian menyepelekan, menganggap remeh orang-orang Arab. Padahal mereka pendatang yang ya mencari penghidupan. Tapi setelah hidup lama, mereka sebenarnya merasa terasing atau tersingkir. Namun mereka merasa mulia, merasa bangga karena selalu diutus nabi-nabi dan rasul di kalangan Bani Israel. Dari Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf sampai Nabi Isa, itu dari kalangan Bani Israel. Nah, selanjutnya di ayat 118 kita masuk tafsirnya. Mereka meminta Allah langsung hadir, ketemu atau berbicara dengan mereka, baik orang-orang Yahudi dan Nasrani atau orang-orang musyrik kafir Quraisy, orang-orang Mekah. Nah, jadi waqala alladziina la ya'lamun, orang-orang yang tidak mengetahui, laula yukallimunallah au ta'tina ayah, kenapa tidak Allah saja langsung yang datang atau berbicara dengan kami. Itu yang diinginkan mereka. Kadzalika qala alladziina min qablihim, yang seperti itu udah banyak yang mengatakan demikian sebelum mereka mengatakan. Di zaman Nabi Musa juga demikian. Zaman Nabi Musa, Bani Israel juga gitu. Kok Allah nggak langsung datang memperlihatkan wujudnya atau berbicara langsung kepada Bani Israel? Jadi semacam itu senjata andalan untuk menolak kerasulan seorang rasul atau menolak petunjuk kebenaran dari Allah. Jadi semacam apa ya? Turun-temurun atau andalan. Sejak zaman Nabi Musa masih dipertanyakan kenapa enggak Allah langsung yang turun. Nah, sedangkan ketika Nabi Musa pernah meminta kepada Allah untuk menampakkan wujudnya, ya Allah berfirman, jika engkau melihat gunung itu masih tetap pada tempatnya, maka engkau bisa melihat. Tapi ternyata gunung itu hancur, lebur, Nabi Musa pingsan. Setelah sadar bertobat kepada Allah, karena memang subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Jadi memang tidak ada yang sanggup mampu melihat Allah. Nah, kemudian mereka, orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik meminta bukti langsung secara fisik. Ya, hal ini sama dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Dari sejak zaman Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, semua nabi, umatnya itu minta bukti. Kalau Nabi Soleh, unta keluar dari batu, minta bukti, ditunjukkan bukti kekuasaan Allah dan kerasulan Nabi Soleh, unta bisa keluar dari batu. Nah, ini makhluk Allah yang tidak lahir dari rahim, untanya Nabi Soleh menikah lahirnya dari batu. Ketika dilarang untuk diganggu, justru mereka melanggarnya dengan membunuh unta itu. Itu bentuk kedurhakaan. Nah, Bani Israel kepada Nabi Musa meminta demikian, minta langsung melihat Allah atau bukti nyatanya. Allah sudah menunjukkan kalau dalam Al-Quran 12:9 atau 12 mukjizat Nabi Musa, nyatanya Bani Israel juga tidak beriman. Ya, hanya sedikit saja yang beriman. Kemudian di dalam surat Al-Isra, kisahnya kaum Samud kepada Nabi Soleh tadi. Kemudian
di kisahnya Nabi Muhammad SAW itu di Quran surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayatnya 111. Kata Allah dalam ayatnya, seandainya diturunkan malaikat sekalipun, mereka nggak akan beriman. Dan Allah Maha tahu gitu. Jadi sudah cukup ayat-ayat Allah itu menyampaikan kisah-kisah terdahulu dan mereka tidak beriman. Dalam surat Al-An'am itu disebutkan, walau anna nazzalna ilaihimul malaikah wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'. Jadi meskipun diturunkan malaikat tetap tidak akan beriman, tidak menjadikan mereka beriman, tidak menjadikan luluh hatinya beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad dan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Bapak jemaah rahimakumullah, selanjutnya di ayat yang ke-119 Allah menghibur atau memberikan ketenangan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tidak perlu sedih, tidak perlu sedih karena ketidakberimannya orang-orang Yahudi Nasrani maupun orang kafir Quraisy. Disampaikan oleh Allah tugas, inna arsalnaka bil haqq, sesungguhnya engkau diutus dengan kebenaran, basyira wa nadhira, menyampaikan kabar gembira. Kabar gembira itu berupa gambaran surga, gambaran balasan di akhirat, kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan. Kabar gembira yang lainnya selain balasan yang dijanjikan, ampunan atau kenikmatan-kenikmatan yang disebutkan oleh Allah, dan peringatan akan dahsyatnya api neraka, dahsyatnya siksa kubur. Itu yang tidak masuk dalam rukun iman tapi wajib kita imani. Surga dan neraka, nikmat kubur dan siksa kubur. Itu mboten mlebet rukun iman tapi bagian dari iman yang wajib kita imani. Itu perkara gaib yang bagian dari tu'minuna bil ghaib, beriman kepada perkara yang gaib. Kalau malaikat disebutkan, hari kiamat disebutkan, iman dalam rukun iman. Nah, kemudian itu senada ditafsirkan dengan ayat yang lain dalam surat Ar-Ra'd ayat 40. Nabi hanya diperintahkan untuk menyampaikan saja, menyampaikan peringatan, mengajak, menyampaikan risalah, menyampaikan kebenaran. Dan di surat An-Nahl ayatnya 82. Jadi surat Al-Baqarah ayat 118 ditafsirkan dengan ayat yang lainnya, surat Ar-Ra'd ayat 40 dan surat An-Nahl ayat 82. Kemudian diperintahkan kepada Nabi bertawakal atas dakwahnya itu, berhasil atau tidak, beriman atau tidaknya manusia, umatnya di Mekah, di Madinah, atau Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah, itu bukan tanggung jawab Nabi. Nabi hanya diperintahkan bertawakal, terus berdakwah, terus mengajak. Nah, Bapak Ibu, perintah dakwah inilah yang melekat kewajiban bagi kita. Jika masih ingat bahwa manusia itu setidaknya punya 3 kewajiban atau yang tidak disadari, yang pertama berjihad. Berjihad itu berjuang. Nah, berjuang itu mboten namung berperang jalan Allah, mengangkat senjata. Definisi jihad, definisi berjuang itu kathah ngoten. Ya dijabarkan menika anak-anak yang sekolah di pesantren-pesantren itu sedang berjihad. Seorang ibu yang hamil, mengandung dan melahirkan itu juga berjihad. Karena kalau meninggal pahalanya syahid. Seorang suami yang mencari nafkah keluar karena kewajibannya mencari nafkah karena perintah Allah, itu juga berjihad. Makna jihad itu luas. Nah, kemudian yang kedua, manusia itu pendakwah, diwajibkan untuk berdakwah. Terkadang kita mempersempit makna dakwah, seolah-olah dakwah itu harus di mimbar atau tabligh akbar, tugas ustadz, kiai, ulama. Padahal semua kita fardu ain, semua kita wajib berdakwah.
Bahkan yang sudah balik seusia SMP, usia 9 tahun, 13 tahun sudah balik, wajib berdakwah. Karena dakwah itu mengajak semampunya, sepemahamannya gitu. Dakwah mengajak bukan menginjak, mengajak bukan mengejek. Dakwah itu sederhana, simple. Tadi sempat ngajak tetangga, saudara untuk ikut taklim kajian. Mungkin sempat ngajak anaknya ikut sholat jamaah ke masjid. Itu bentuk dakwah. Jadi dakwah itu tugas, kewajiban semua kita. Kewajiban ketika kita sudah berilmu dan mengamalkan ilmu kita, kewajiban selanjutnya mengajak orang lain. Jadi ilmu kita manfaat, usia kita manfaat, jadi amal jariah. Peluangnya di situ. Yang terakhir, yang ketiga, bahwa kita semua adalah pedagang. Kenapa pedagang? Yes, kita bertransaksi dengan Allah, berjual beli dengan Allah. Yang kita jual iman kita. Karena dalam surat At-Taubah ayat 111 Allah menyebutkan innallaha astari minal mu'minin bi anfusihim. Allah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa mereka, harta mereka, bi anna lahumul jannah. Allah membeli dengan harga surga. Maka harga yang mahal ini, Allah memberi dengan harga yang mahal ini, hendaknya kita menjual kualitas iman kita yang terbaik, yang murni, yang iman yang murni, semurni-murninya, beriman hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Nah niku Allah akan beri dengan harga yang mahal, yaitu surganya Allah, yang luasnya seluas langit dan bumi. Arduhas samawati wal ard, tajri tahtaha anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, selanjutnya Bapak Ibu jamaah Allah, itu yang setidaknya kita sadari atau terkadang luput bahwa kita itu pejuang, kita pendakwah, kita itu pedagang. Dan kapan selesai kita berdagang? Sampai akhir hayat kita. Iman kita itu jangan sampai berhenti berdagang karena iman kita luntur. Terus pupuk iman kita. Karena perkara iman ini perkara yang sangat mahal. Iman itu hidayah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Jika orang yang diberikan hidayah oleh Allah, tidak ada seorang makhluk pun yang dapat menyesatkannya. Ini lebih mahal, iman itu mahal dibandingkan dunia dan seisinya. Jika orang itu sudah dicabut imannya oleh Allah, hidayahnya oleh Allah, tidak ada seorang makhluk pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Jadi perkara iman ini perkara yang sangat mulia. Berbeda dengan urusan dunia. Kalau dunia suka-suka Allah, dunia itu suka-suka Allah. Ada yang usaha banyak, nggak Allah kasih. Tapi ada yang nggak usaha, Allah kasih. Ada yang usahanya sedikit, Allah kasih banyak. Ada yang usahanya banyak, nggak dikasih-kasih sama Allah. Karena urusan dunia itu ya suka-suka Allah, terserah Allah. Karena memang sebanding dalam artian kalau amrul mukmin itu dua perkara itu semuanya baik untuk umat Islam, untuk orang beriman. Nah maka perkara iman ini yang menjadi tolak ukur kita. Kalau orang beriman itu dikasih kenikmatan, kebahagiaan, keberlimpahan, itu bersyukur, dan syukur itu baik untuknya. Kalau dikasih musibah atau kekurangan, yang biasanya panen nggak panen, biasanya dapat banyak nggak dapat banyak, itu bersabar, dan sabar itu baik untuknya. Nah ini yang harus kita pegang, bahwa iman itu perkara yang harus senantiasa kita jaga, kita syukuri, kita pupuk. Karena iman tidak diwariskan. Kalau orang tua kita dulu beriman, husnul khotimah. Nah kalau kita tidak kemudian menjaga iman kita, bukan warisan. Iman bukan warisan. Kalau seandainya iman itu warisan, maka Nabi Nuh akan mewariskan iman kepada putranya. Dan iman tidak diperjualbelikan. Kalau seandainya iman diperjualbelikan, maka Korun itu akan borong iman, kulaan, dijual malih. Tapi sayangnya bukan barang jual beli. Iman itu hak
prerogatif Allah. Allah berikan yahdi may yasha, akan diberikan kepada yang dikehendaki dan mencabut, mengambil dari orang yang Allah kehendaki. Nah ini nanti di akhir kita sambung ceritanya, karena memang hidayah iman itu perkara yang memang penting dan hak Allah. Kita lanjutkan tafsir ke ayat berikutnya di ayat 120. Walan tardoa kal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Ayat ini familiar, sering kita dengar. Jadi orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah ridho, tidak pernah rela, tidak pernah suka kalau kita beriman pada Allah. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kita mengikuti milah mereka. Milah itu diartikan bisa agama, yang kedua bisa pandangan hidup atau jalan hidup atau petunjuk. Milah ini disebutkan 15 kali dalam Al-Quran. Ya, sambungannya ada millatahum, millatina gitu kan. Ada millata Ibrahim gitu kan. Jadi disebutkan 15 kali. Yahudi dan Nasrani itu mereka merubah isi kitab mereka, Injil dan Taurat itu dirubah-rubah oleh tangan-tangan mereka, sehingga ukuran kebenarannya itu adalah golongan Nasrani menganggap benar golongannya, Yahudi salah. Orang Yahudi menganggap golongannya benar, Nasrani salah. Mereka merasa mereka punya kitab, sedangkan orang Arab waktu itu belum diutus Nabi, belum diturunkan kitab, dianggap sesat juga gitu. Tapi setelah Allah utus Nabi Muhammad SAW dan diturunkan Al-Quran, nah kemudian juga orang-orang Mekah tidak beriman, apalagi Yahudi dan Nasrani. Justru mereka menginginkan Nabi Muhammad ikut agama mereka, mengikuti agama mereka, Yahudi atau Nasrani. Tapi kan nopo ya? Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan syariat, menyempurnakan kitab, sehingga Nabi pun dikuatkan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran. Dan apa yang diserukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk ke agama mereka, padahal agama mereka sudah dirubah-rubah. Kalaupun di belakangan pernah ditemukan kitab Barnabas, Injil Barnabas yang asli, kulit dari kulit, itu disembunyikan, dan memang isinya masih murni dan tidak dipublik, dirahasiakan, disimpan dan disembunyikan, tidak disebarluaskan. Karena kalau disebarluaskan ya salah semua. Maksudnya yang sekarang itu yang sudah beredar sudah buatan tangan manusia. Nah, selanjutnya ayat yang 121. Nah, terkait ketidakridhoan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, Nabi Muhammad SAW dan umatnya tidak perlu mengikuti kemauan mereka, tapi mereka juga tidak berhenti untuk mengajak kita orang-orang Muslim untuk mengikuti milah mereka. Berbagai macam cara upaya mereka siang malam tidak berhenti agar murtad, agar pindah, atau minimal mengikuti budaya tradisi mereka. Kalau 10 tahun yang lalu pernah ada istilah 3F, atau sekarang sudah berganti, ada food, fun, dan fashion. Itu cara mereka untuk mempengaruhi umat Islam untuk bergeser dengan kesenangan, hiburan, konser-konser, musik dan sebagainya, makanan-makanan kayak KFC, terus Starbucks dan sebagainya, berbagai macam jenis makanan. Jadi yang tidak halal tentunya, ataupun istilahnya gaya hidupnya, fashion, penampilannya, sampai hari ini masih. Dan berbagai macam, kalau mungkin
generasi milenial tahun 2000-an itu band-band musik baik luar ataupun dalam negeri begitu banyaknya bermunculan karena memang disupport dan di sarananya diselenggarakan gitu. Dan itu yang sampai hari ini kita berstatement artis itu dibayar mahal untuk merusak moral anak-anak bangsa, sedangkan guru dibayar murah untuk memperbaiki akhlak anak bangsa. Sampai hari ini gitu. Maka menjadi keprihatinan kita untuk memfilter, waspada, hati-hati dan tetap melihat situasi berbagai macam. Kalau sekarang teknologi itu benar-benar kalau zaman kita TV, kalau sekarang TV udah bergeser, lihat TV bisa di HP meskipun masih jadi sama-sama disebut kotak ajaib. Kalau kotak ajaibnya TV itu nggak bisa dibawa kemana-mana, cuman kalau di rumah saja. Kalau dulu silaturahmi belum ada TV lancar, tapi setelah ada TV berkurang. Sekarang semakin terasa lagi, kotak ajaibnya semakin kecil, bisa disaku, bisa dibawa kemana-mana. Nah, anak-anak Gen Z sekarang juga idolanya bergeser ke Korean musik-musik Korea, BTS dan sebagainya. Itu kalau mereka tidak diberikan pemahaman, kesadaran, itu juga mereka tidak akan berhenti. Jadi kita prihatin dengan kondisi apalagi pasca Covid, itu banyak sekali yang bergeser nilai-nilai dari kurikulum, kemudian aturan-aturan dan tradisi banyak sekali yang berubah. Kalau sebelum Covid kita belum kenal daring atau online, tatap muka online gitu kan. Tapi setelah itu semakin dipopulerkan dan ya ada plus minusnya, tinggal kita bagaimana memanfaatkan teknologi itu dalam kebaikan. Ayat 121 surat Al-Baqarah, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani yang membaca kitab mereka dengan benar, artinya membaca kitab yang murni, tapi hampir tidak ditemukan sekarang. Maka mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kita sudah bisa melihat orang-orang yang para mu'alaf, rata-rata kalau dari Nasrani, Katolik, Kristen yang mereka masuk Islam itu karena membaca bagian dari kitab mereka yang memang masih maksudnya firman Allahnya masih tertera di sana, bukan tambahan-tambahan Paulus dan sebagainya. Jadi contohnya kayak Ibu Irene Handono, yang beliau itu ya secara tingkat pendidikan dan karirnya itu kurang apa lagi dalam pendidikannya, sekolah calon pastor atau biarawati. Tapi ketika kritisnya beliau bertanya tentang keesaan Tuhan atau keesaan Allah, kenapa harus konsepnya Trinitas? Kemudian gurunya itu menggambarkan segitiga. Ini berapa? 1. Ada berapa sudut? 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ibu gitu. Jadi berapa? 1 katanya. Segitiganya 1. Kemudian Ibu Irena itu maju menggambarkan segi 4. Kalau dibilang Tuhan 4 gimana? Jadi perdebatan dan akhirnya kemudian baca dari mulai surat Al-Ikhlas dari belakang. Kemudian akhirnya dapat hidayah, dapat petunjuk. Jadi setiap orang Yahudi dan Nasrani yang membaca kitab mereka dengan benar, maka akan menemukan kebenaran-kebenaran, menemukan petunjuk hidayah dari Allah, sehingga mereka bersahadat masuk Islam. Dan ini yang kita terkadang salut, keimanan mereka terkadang lebih kuat daripada kita. Nah ini yang
kita jangan pernah berhenti berdakwah pada keluarga kita, pada tetangga dan kerabat yang ya sebisa mungkin kita ajak dalam kebaikan, dalam ketaatan. Kadang ada statement orang yang mengatakan mengislamkan orang Islam itu lebih sulit daripada mengislamkan orang yang belum Islam. Karena berapa banyak orang Islam itu nggak mau puasa di bulan Ramadan, nggak mau Jumatan, nggak mau sholat ketika dengar adzan. Nah, kalau ngakunya Islam, nggak mau menjalankan syariat Islam, rukun-rukun Islam, nah itulah yang menjadi PR kita. Sulit mengislamkan orang Islam. Ya, kalau lingkungan kita baik, ya alhamdulillah kita syukuri baik. Tapi kalau di terminal orang nggak kenal sholat, dengar adzan pun nggak peduli. Ya, kalau nggak didakwahi, nggak akan pernah ini minimal diajak. Terlepas tidak mau atau tidak berhasil, kita sudah terlepas dari tanggung jawab kita. Kadang memang berat, maka setiap orang itu kadang punya jalan masing-masing. Bagaimana para ustadz, para dai itu dengan caranya masing-masing. Niki kalau saya mau cerita, saya takutnya aib, tapi kita ambil ibrohnya. Di tempat kami itu ada ranting yang pimpinan rantingnya itu tidak pernah ganti selama 25 tahun. Sampai cabang itu nggak tahu nggak bisa berkutik atau nggak berani berbuat bagaimana. Tapi memang ranting Muhammadiyah itu kayak milik keluarga. Jadi aumnya berkembang pesat. Yang megang ya kalau nggak istrinya, anaknya, ponakannya, adiknya. Nah ini di tempat kami. Tapi sekarang sudah berdiri, awalnya STKIP Muhammadiyah, tapi sekarang jadi Universitas Muhammadiyah. Sudah luar biasa. Dan itu pun ya semakin ini memperluas lahan wilayah, aumnya semakin banyak. Yang menjadi keprihatinan itu karena keluarga, minusnya itu karena tidak sesuai dengan cocok dengan keluarga itu ya disingkirkan. Ada seorang yang dia itu aktif di Muhammadiyah di sebuah desa yang harapannya bisa muncul ranting baru, tapi diabaikan, tidak diperhatikan. Nah kemudian justru malah ketemu orang MTA, terus kemudian aktif di MTA, malah yang berdiri sekarang ranting MTA, malah sudah punya gedung dakwah MTA. Nah sehingga ya sama-sama dakwah sebenarnya, sama-sama dakwah. Hanya saja yang disayangkan kadang kader Muhammadiyah yang potensial, aktif, tapi tidak diperhatikan atau bahkan disingkirkan, maka kadang dia mencari jalan lain, sehingga keprihatinan kita itu semakin ini. Kalau di Muhammadiyah diberikan kesempatan untuk membuka ranting atau dibantu, disupport untuk buka ranting, ya sebenarnya mudah kan. Padahal beliau puluhan tahun, lebih dari 30 tahun langganan SM. Tapi memang jangankan hanya dari Muhammadiyah ke MTA, hidayah Allah itu murtad bisa saja, murtad bisa saja, karena hak Allah masalah iman itu. Nah kalau di tafsir At-Tanwir disebutkan nama-nama yang orang Barat yang masuk Islam, mu'alaf. Ya kalau saya sendiri tidak mengenal orangnya, maksudnya nama-nama yang disebutkan dalam kitab tafsir ini, ya yang kalau kita kenal ya kayak Ustadz Yahya Waloni yang dari tidak beriman kemudian beriman, orang-orang para mu'alaf itu yang ketika membaca kitab mereka dengan benar maka akan menerima petunjuk. Intan Moko Ginta yang sudah meninggal, Ustadz Yahya Waloni juga sudah meninggal, kemudian berapa banyak, dan mereka ketika sudah masuk Islam mengajak
puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang untuk bersyahadat. Dan itu memang jalan hidayah Allah. Nah, tinggal melalui tangan siapa, melalui lisan siapa orang bisa beriman. Harapannya dakwah yang kita sampaikan itu menyentuh, menyebar dan mudah diterima di tengah-tengah masyarakat, sehingga menjaga nikmat iman Islam itu senantiasa dipupuk dan disyukuri. Rasyid Ridho menyampaikan dalam kitab ini, mereka membaca kitab-kitab suci yang asli, pasti mereka akan menemukan kebenaran. Mereka banyak yang bersyahadat atau para ilmuwan yang menemukan sains dalam Al-Quran. Ketika temuannya disampaikan, dipublikasikan, ketika disampaikan Al-Quran sudah menyebutkan, mereka tidak percaya. Setelah ditunjukkan ayatnya, ternyata justru hidayah yang mampir ke hati mereka. Nah, di akhir ini, kitab ini di ayat 121 disebutkan juga pendapat Buya Hamka. Menurut Muhammad Abduh, membaca tanpa memahami ibarat keledai yang membawa kitab. Itu di surat Al-Hasr disebutkan, atau Al-Jumu'ah, di surat Al-Jumu'ah disebutkan. Sehingga diperintahkan kita itu tidak hanya membaca sebagai ritual membaca Al-Qur'annya, tetapi mentadaburi. Mentadaburi itu maos terjemahani. Nah, ini kalau cerita orang-orang MTA itu, kalau kajian mesti bawa Quran terjemah. Ketika disampaikan ayatnya, disuruh baca terjemahannya. Nah, sebenarnya mereka hanya membaca terjemahannya dan menafsirkannya semau mereka atau ya sepemahaman ustadznya. Itu yang dilakukan dari cabang ke cabang sampai menyebar ke seluruh Indonesia. Mereka mengklaim Muhammadiyah garis lurus, tapi nggak tahu kalau MTA di sini. Kalau di tempat kami itu mengklaim Muhammadiyah garis lurus. Itu seorang bapak tadi, anak keempat, 13 bersaudara. Jadi mempengaruhi adik kakaknya, tetangganya, sampai sekarang anggotanya itu udah sampai 200 lebih di satu desa saja. Belum lagi dari desa-desa lain yang istilahnya memang teman-teman akrabnya, teman PNS-nya dan sebagainya. Itu menganggap Muhammadiyah garis lurus, karena dianggap Muhammadiyah, pertama katanya Muhammadiyah masih mau tahlilan. Tapi sebenarnya kan hal itu sudah final. Maksudnya apa yang dilakukan MTA saat ini atau kemarin-kemarin itu sudah dilakukan Muhammadiyah di awal-awal. Yang namanya mendakwahkan TBC, tahayul bid'ah khurafat, itu sudah dilakukan Muhammadiyah. Dan sekarang Muhammadiyah fokusnya sudah lain. Makanya saya sampaikan Muhammadiyah itu organisasi besar yang kalau dari PP menyebutkan kayak gajah. Gajah itu jalannya lambat. Sehingga butuh digiring, didorong. Yang dipikiran Muhammadiyah sekarang hal-hal yang sudah manfaatnya meluas untuk seluruh maslahat umat, nggak cuma Indonesia, bahkan mendunia gitu kan. Sekarang sudah memikirkan bagaimana caranya punya bank sendiri. Bank Surya atau matahari. Bank matahari, syariah matahari gitu. Kemudian yang surya itu yang pesawat terbang bersama matahari gitu. Jadi sudah saatnya Muhammadiyah punya bank sendiri, punya maskapai penerbangan sendiri gitu. Apalagi yang harus ini. Jadi kalau yang urusan tahlilan mau ikut atau enggak ikut, itu fatwanya sudah ada di HPT, sudah ada di tanya jawab, tinggal mau mengamalkan atau tidak. Nah, yang dilihat orang MTA itu melihat Muhammadiyahnya itu kurang tersampaikan, tersosialisasikan HPT sama tanya jawabnya itu. Di kajian pengajiannya itu kadang ya hanya sebatas
Kalau orang HTI itu menganggap kajian Muhammadiyah hanya sebatas kumpul dan mendengarkan, apalagi NU itu hanya tabligh saja, gitu. HTI merasa kami ini yang intensif atau sangat mengikat. Kalau kajian itu seminggu sekali harus hanya 2 orang, 3 orang, 5 orang saja, dan itu benar-benar bahasanya itu doktrin atau semangat motivasinya itu terus seminggu sekali disampaikan. Kalau ternyata dalam seminggu itu nggak ketemu, diganti hari yang lain. Pokoknya seminggu sekali harus gitu. Nah itu ya nilai positifnya, dan memang positif, dan artinya Muhammadiyah bisa belajar dari situ. Ya, mungkin kalau di IMM juga belum demikian dilakukan kajian-kajian atau menjaga kadernya dalam memotivasi dan memberikan ideologi Muhammadiyah kepada kader-kader dari IMM, IPM katanya. Nah sehingga mungkin perlu ada panduan khusus sebenarnya, atau hal itu sudah cukup dengan siar yang selama ini ada SKBM dan sebagainya. Nah maka hal-hal itu menjadi koreksi evaluasi kita. Nah Muhammad Adu menyampaikan demikian ya, bahwa orang-orang yang hanya membaca saja sebatas ritual, tidak membaca maknanya, terjemahnya, beliau menyebutkan seperti keledai yang membawa kitab. Nah maka diperintahkan dalam surat Muhammad ayat 24 untuk mentadaburi Al-Quran, atau surat Shad ayat 29 itu disebutkan ulil albab. Ulil albab itu orang-orang yang berakal. Dan di surat Ali Imran, kemudian surat Furqan, ulil albab itu disebutkan 5 kali dalam Al-Quran. Maka tidak hanya sekedar dibaca, tapi difikirkan, ditadaburi, direnungkan, dihayati, diresapi maknanya. Ya memang bukan tidak manfaat. Di sini juga disebutkan 1 huruf 10 kebaikan. Setiap bacaan itu menenangkan hati, menenteramkan jiwa sebagai obat fungsinya. Akan tapi ketika dibaca, mengetahui maknanya, hukumnya, itu akan jauh lebih berkesan, lebih memberikan manfaat. Buya Hamka menyebutkan sebagai pengalamannya membimbing masyarakat di Jakarta mengkaji. Nah sehingga beliau juga menuliskan tafsirnya sendiri, tafsir Al-Quran, tafsir Al-Azhar, di penjara selama di penjara menyelesaikan 30 juz. Beliau menyebutkan rugi bagi orang yang tidak membaca kitab dengan benar. Maksudnya membaca kitab dengan benar itu dengan tafsirnya dan tidak hanya terjemahnya, tafsirnya. Nah jadi kajian kita malam hari ini itu bagian dari mengkaji isi Al-Quran. Jadi motivasi dari Buya Hamka untuk mengkaji tafsirnya. Di akhir ayat 121 atau penjelasan Buya Hamka menyebutkan sangat rugi bagi orang yang tidak mempelajari tafsir dari Al-Quran. Allah telah menjadikan orang Islam yang tekun dan bertambah keinginannya untuk mendalaminya. Banyak di antara mereka yang lebih paham maksud agamanya dengan cara membaca terjemah dan tafsir. Allah menutup ayat ini dengan peringatan tegas bahwa jika orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mau membaca kitab suci yang diturunkan oleh Allah, maka mereka akan tetap kufur kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab suci yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Demikian, Allah alam bisawab. Dari surat Al-Baqarah ayat 118 sampai ayat 121. Demikian Bapak Ibu, kajian tafsir malam hari ini. Semoga memperkuat iman kita terhadap ayat-ayat Allah, serta yang memang harus kita pahami lebih jauh, upaya usaha orang-orang Yahudi Nasrani sampai hari ini tidak berhenti untuk menyesatkan kita. Ya,
dengan ritual ulang tahun, Valentine, napa malih Natal mereka atau acara-acara lainnya. Kita akan dibawa, ya kalau bahasa Nabi, sampai ke lubang biawak sekalipun ya, umat Islam itu akan ada saja yang mengikuti. Ya, karena memang butuhnya sosialisasi disampaikan, apalagi anak-anak usia SMP, SMA itu sangat masih jauh dari pemahaman itu. Para band-band Korea yang memang itu tentara mereka, orang-orang Yahudi, untuk menyesatkan kaum muslimin, melalaikan dari ibadah, melalaikan dari membaca Al-Quran dan sebagainya. Maka tugas kita bagi orang tua untuk mengawasi, menuntun anak-anak kita agar tetap pada keimanan yang kokoh, iman yang kuat, iman yang murni. Bu Biri mengatakan, Bapak Ibu jemaah Allah, mohon maaf kalau di kajian kita memang tidak ada atau sedikit bercandanya, karena memang yang membuat daya tarik kajian salafi itu banyak jamaahnya, karena memang tidak ada candaan tawaan yang sia-sia. Apalagi kita membahas ayat Al-Quran yang memang jangan sampai sambil bercanda. Bercandanya bukan dalam menertawakan atau bercanda dengan ayat-ayat Allah, karena memang ancamannya berat. Itu di surat At-Taubahnya itu ayat dari ayat 98 sampai 111. Kita berharap berkah dan limpahan rahmat dari Allah dari kajian tafsir kita. Semoga Allah senantiasa menjaga iman dan Islam kita. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasr minallahi wa fathan qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.